biografi Nabi kita Nabi Muhammad SAW bertepatan dengan bulan kelahirannya, bertepatan dengan hari yang Allah jadikan seluruh makhluknya untuk menyambut kegembiraan akan lahirnya seorang sosok yang sangat mulia, yang sangat diistimewakan oleh Allah, yakni baginda Habibuna Muhammad. Dengan kita membacakan ataupun kita mendengarkan pembacaan qiraatil maulid, berkata Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu anhu, orang yang membacakan qiraatil maulid, pembacaan biografi Nabi Muhammad SAW, ataupun yang mendengarkan mereka yang membacakan qiraatil maulid Nabi Muhammad SAW, mereka mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit pahalanya yang Allah kasih, yakni mereka mendapatkan jazauhu husnul hitam. Mereka meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ini yang diharapkan kita selaku hamba-hamba Allah, mengharapkan pasti, tak lain mengharapkan husnul khotimah. Husnul khotimah adalah meninggal. Orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan ridho Allah dan ridho Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan husnul khotimah mencapai husnul khotimah ini, kalau Allah nggak ridho, nggak akan bisa kita mendapatkan husnul khotimah. Wa ila Allah ridho, wa ila Rasulullah SAW ridho sama kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan husnul khotimah. Berkata Imam Al-Habib Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf, sedikitnya di antara umat Nabi Muhammad setiap tahun yang meninggal dunia, ya, setiap hari yang meninggal dunia, setiap hari itu dihitung meninggalnya. Ini kutub memiliki kasyafiyah. Seharinya itu meninggal 1.500 jiwa. Yang selamatnya cuma 2 orang yang mendapatkan husnul khotimah. Ini Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf, seorang wali kutub, wali yang memiliki magom tertinggi, wali yang memiliki hubungannya erat dengan Allah, dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya mengatakan orang yang setiap hari yang meninggal dunia ini kurang lebih satu dunia ini 1.500. Yang selamatnya mendapatkan husnul khotimah, mendapatkan ridho Allah dan ridho Nabi kita Nabi Muhammad SAW, hanya 2 orang yang bisa mendapatkan husnul khotimah. Yang 1.400 sekiannya ini berarti mereka mendapatkan su'ul khotimah, meninggal dalam keadaan hina. Mereka meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Mereka meninggal dalam keadaan kebencian dan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga itulah yang menjadikan mereka meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Orang yang meninggal dalam keadaan sering membacakan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, mereka yang selalu memuji Nabi Muhammad, mereka yang selalu membaca maulid Nabi Muhammad SAW, maka mereka mendapatkan husnul khotimah. Dikasih jalan, dikasih sir rahasianya untuk selalu dekat dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita harus dekat dengan Nabi Muhammad? Karena apapun yang dekat dengan Nabi Muhammad akan terbawa mulia. Yang dekat Nabi Muhammad akan mendapatkan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dekat dengan Nabi Muhammad bahkan tidak memiliki amalan sebesar gunung Uhud, tidak sebesar gunung Uhud amal ibadahnya, tapi dia dekat dengan Nabi Muhammad, dia akan mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dekat dengan Nabi Muhammad. Contohnya hari Senin, Nabi kita dilahirkan pada hari Senin. Senin ini terbawa mulia karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW dilahirkan hari Nuzulul Quran, turunnya Al-Quranul Karim kepada Habibuna Muhammad SAW. Ya, ini berkaitan dengan Nabi kita Nabi Muhammad, maka Nuzulul Quran akan terbawa mulia. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah. Karena siapa? Nabi kita Nabi Muhammad. Apapun amalan ibadahnya, apapun harinya, apapun segala-galanya yang dekat dengan Nabi Muhammad akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mumpung kita di bulan Maulidun Nabi Muhammad, mumpung kita berada di bulan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pasang niat yang bagus, permantapkan lagi diri kita di hadapan Allah dan di hadapan baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jangan sia-siakan waktumu ketika nantinya kau akan menyesali apa yang telah kau berikan, apa yang kau telah tinggalkan, apa yang menjadi kebaikanmu. Berkata ya seorang syair, ya jangan sia-siakan waktumu, nanti ketika itu kau akan menyesal apa yang telah Allah berikan kebaikan-kebaikan untukmu. Kita diberikan bulan Maulid agar kita memahami betul-betul tentang perjalanan seorang sosok yang sangat mulia di sisi Allah. Perjalanan seorang nabi yang sangat mulia, yang memperjuangkan umat-umatnya, yang mencintai umat-umatnya, bahkan mau matinya pun ingat kepada umatnya. Bahkan di yaumil masyar, nanti di yaumil kiamah akan selalu menunggu umatnya dan memberikan pertolongan kepada umatnya. Jadi jangan malu untuk di bulan Maulid ini untuk bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita tercinta yang mulia Al-Habib Musa Al-Kazim yang telah memberikan kesempatan pada siang hari ini untuk memberikan untayan ilmu dan hikmah tentang keagungan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ibu dan bapak yang sama-sama hadir di tempat yang mulia ini, kita semua mendapatkan kemuliaan dan keberkahan serta pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan Allah telah mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin. Hadirin kaum muslimin, ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, catat oleh ibu dan bapak 3 perkara. Apa ibu? 3 perkara. Yang pertama, catat ibu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang terakhir, yang tidak akan ada lagi Nabi setelah beliau. Yang kedua, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, itu pun syariat yang terakhir pula. Tidak ada lagi syariat-syariat yang lainnya. Yang ketiga, catat, andai ada orang yang mengaku nabi, mengaku rasul setelah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Katalah ibu teh. Halo? Katalah enggak? Coba kita lihat satu dulu nih. Yang pertama adalah kita harus mengiktikadkan, harus meyakinkan, harus mengimankan dengan sebenar-benarnya bahwa junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah beliau. Siap ibu kita mengetikatkan seperti itu? Siap? Ya, harus siap. Tauhid kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Barulah kita dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, itu pun syariat yang terakhir, Pak. Kalau di negara kita, di negara manapun juga di dunia, ada asas-asas, ayat-ayat konstitusi bikinan manusia, ayat konstitusi apapun yang diciptakan oleh manusia, orang-orang pintar tidak akan mungkin bisa melebihi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah Al-Quran itu yang pertama, menjadi imam kita, Bu. Jadikanlah Al-Quran di atas kepala kita. Kita siap diatur oleh Al-Quran, kita siap diatur oleh sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Gak boleh kita bikin lagi syariat yang lain, Bu. Ikuti Al-Quran dan sunnah.
Nabi Isa alaihissalam nanti sebelum kiamat akan turun ke alam dunia kurang lebih selama 7 tahun. Dan Nabi Isa tidak mengeluarkan syariat lagi yang baru, tetapi mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa melaksanakan ibadah haji, Nabi Isa melaksanakan ibadah umroh, tawaf, sa'i, begitu melakukan tata cara ibadah yang telah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tidak mentang Nabi Isa ini sebagai seorang nabi, enggak. Ini mah baru pintar sedikit udah berani ngecek kepada Nabi. Si Muhammad kece kamarinya, bapak pelur pan leres denya. Kata jaminan gitu Bu. Damang terdamang. Ya, makanya kita ini hati-hati sekarang ini Bu, hati-hati. Anak-anak kita ini gak pandai hadir di majlis ilmu, gak pandai hadir di majlis dzikir. Yuk, kalau pingin berkah, datanglah ke majlis ilmu, ke majlis dzikir. Jangan begini, pinginnya sekarang instan Bu. Lihat YouTube dan Google. Apapun juga lihat YouTube dan Google Bu. Itu kurang berkah, tidak bermanfaat. Ya, kepingin bermanfaat, hadirlah seperti ini secara istiqomah insya Allah. Bu, tekadkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Al-Quran dan Sunnah adalah syariat yang terakhir. Yang mengakhir Nabi, andai ada orang yang mengaku Rasul, ya, atau kita mempercayainya dia sebagai Nabi dan Rasul, dia adalah orang yang menentang Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Karena dalam hadis sahih dan Al-Quran tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Bu, jangan aneh kalau ada orang yang mengaku Nabi. Gak usah aneh kita. Ini ada orang pintar, doanya diijabah, mengaku Nabi, gak usah aneh. Tapi kita harus aneh. Kok kenapa di zaman sekarang ada orang yang mempercayai adanya lagi Nabi? Yang aneh itu adalah orang yang mempercayai adanya lagi Nabi. Itu yang paling aneh Bu. Kan baik si eta mah aku Nabi da gelo si eta mah. Tapi aya nu gelo, nu percaya aya di Nabi sabada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita simpulkan Ibu. 1, tekadkan oleh kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang terakhir. Tidak ada lagi nabi sesudah beliau. Yang kedua, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang terakhir pula. Ketiga, andai ada orang yang mengaku dirinya sebagai seorang nabi dan rasul, maka dia telah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Nama Nabi Muhammad berapa Bu? 5 tadi aku pelit. 1 Ahmad, 2 Muhammad, 3 Al-Hashir yang mengumpulkan manusia nanti yaumil kiamah, 4 Al-Mahi yang menghancurkan kekufuran, 5 Al-Aqib sebagai penutup di antara para nabi dan para rasul. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.